Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi ya, tidak terasa waktu berjalan cepat sekali dan kita sudah memasuki semester yang kedua dari tahun 2021. Kita gak pernah bayangkan, 1,5 tahun yang lalu gak pernah terbayangkan bahwa kita akan melewati masa pandemi sedemikian. Dan juga sekarang ke depan kita masih gak mengerti bagaimana. Ya, karena itu mari memasuki semester kedua dari tahun 2021. Kita buka hati kita untuk pesan firman Tuhan. Boleh saja kita berdoa sekali lagi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh menghirup nafas hidup, berjalan dan beraktivitas, melewati masa pandemi ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan sampai hari ini. You sustain us, Lord. Engkau yang membuat kami terus bertahan. Bahkan Tuhan bawa kami dengan kekuatan-Mu terus melangkah maju. Bahkan melewati masa-masa yang sukar, Tuhan memberi jalan keluar. Dan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami semua memasuki semester yang kedua 2021 ini Tuhan. Urapi kami semua di rumah-rumah untuk menangkap isi hati-Mu dengan benar. Taruh perkataan-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami. Sekalipun kami berbeda tempat di rumah-rumah dimanapun. Engkau Allah yang dahsyat. Omnipresence God. Allah yang hadir di mana-mana. Demikianlah Tuhan menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau boleh saya berikan judul pesan firman Tuhan kali ini adalah Life 2.0 ya. Mungkin sudah tanya ini Life 2.0 kenapa? Karena dulu saya pernah membagikan juga live ya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya tambahkan dengan subjudul yaitu kehidupan yang excellent ya, yang excellent, kehidupan yang luar biasa. Kehidupan penuh berkat, kehidupan berkemenangan, yaitu kehidupan luar biasa. Kita merindukan kehidupan yang demikian. Yang mau katakan amin. Karena itu mari kita mau belajar. Sebagaimana saya pernah bagikan pada waktu yang lalu, value daripada gereja yang Tuhan percayakan kepada saya dalam CK4 keluarga, CK4 ya, semua cabang yang ada yang hari ini mendengarkan pesan firman Tuhan. Saudara, kita punya yang namanya life. L dari kata love, katakan sama-sama love. I dari kata integrity, katakan integrity. F katakan sama-sama family. Dan E katakan sama-sama excellent. Saudara, ini value-nya. L dari kata love itu bicara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saya percaya nanti kita akan miliki yang kedua, yaitu integrity. Integritas. Ya, ini pas relevan dengan tahun integritas, visi yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita. Jadi saudara, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan punya integritas. Nah, orang yang memiliki integritas, dia akan berdampak yang pertama itu kepada family-nya. Huruf F tadi. Dan orang yang berintegritas juga akan berdampak kepada pekerjaannya atau pelayanannya, karirnya. Yaitu menjadi orang yang excellent. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali. Ini adalah value. Ya, nilai-nilai yang perlu kita bangun. Tapi semua itu dimulai dari mengasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat daripada sisi yang lain. Bagaimana saudara dan saya mengasihi Tuhan. Loving God. Kunci dari segala sesuatu adalah mengasihi Tuhan. Boleh katakan amin. Kunci dari segala sesuatu, kalau saya sebut segala sesuatu itu adalah berkat, blessing, hidup berbahagia, hidup diberkati, keluarga diberkati, karir diberkati, semuanya maju, engkau naik tidak turun dan lain sebagainya. Itu kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Di beberapa bagian Alkitab itu mengajarkan kepada kita dampak kalau kita mengasihi Tuhan. Saya kutip di Perjanjian Lama.
dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka, ini janjinya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Hujan itu blessing. Pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal biasanya itu pada waktu masa menabur. Hujan awal menolong kita untuk menabur. Dan yang menjamin apa yang kita tabur akan bertumbuh. Dan hujan akhir itu diperlukan untuk satu penuaian. Karena itu saudara dikasih Tuhan, itu bicara berkat. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Hidup yang diberkati. Kalau apa? Mengasihi Tuhan. Karena itu kita harus mengasihi Tuhan. Loving God. Nah sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya tuliskan di sini mencintai pribadi Allah secara utuh. Tadi kita menyebut mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau perhatikan ayat tadi. Dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bolehkah kita berpikir sejenak tentang hukum, kata hukum tadi. Ini gak main-main. Kadang kita baca ayat ini sudah selintas lalu aja. Tapi kalau fokuskan kembali kata hukum, itu gak main-main. Kalau orang melanggar hukum di negeri ini pasti ada sanksi. Orang yang melanggar hukum pasti ada sanksi. Saudara dikasih Tuhan, ini hukum yang wajib untuk dipatuhi. Saudara yang dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu ada hukum, ada rambu-rambu. Tapi yang luar biasa Tuhan bilang, hukum yang pertama, yang terutama dan yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua baru mengasihi sesama. Saudara, kalau ini hukum yang terutama dan harus kita lakukan, maka saya percaya kalau semua orang Kristen melakukan hukum ini, maka mereka betul-betul akan melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Maka kesaksian hidup orang Kristen pasti beda. Mereka akan hidup dalam berkat bukan kutuk. Kalau sudah baca dalam Ulangan 28, itu bedanya. Kalau kamu memperhatikan ini, kamu akan beroleh berkat. Tapi kalau kamu tidak melakukan, artinya melanggar hukum, maka yang datang kutuk. Kutuk banyak. Saya berdoa kita semua umat yang memilih berkat. Hidup yang diberkati, hidup yang excellent. Yang mau katakan amin. Saya pakai istilah loving God. Today. Mari renungkan kalimat ini. Mengasihi Tuhan hari ini. Artinya mengalami kehadirannya dalam hidup kita setiap hari. Bukan dulu. Oh dulu saya mengasihi Tuhan. Enggak. Mari kita lihat dari kacamatanya Tuhan atas kita hari ini. Saudara yang bercermin, saudara akan melihat diri saudara hari ini. Ada orang-orang yang berjalan masih dalam rasa bangga akan masa lalu. Ya, saya pernah melihat foto saya, waduh berapa tahun yang lalu. Ya istri saya bilang, waduh kamu masih kurusan di sini. Wah saya lihat, waduh keren ya kurusan. Saudara, kalau saya jarang bercermin dan melihat diri saya hari ini. Bisa jadi saya masih pikir bahwa saya masih kurus seperti beberapa tahun lalu. Karena waktu saya lihat foto, wah bangga dengan yang lalu. Wah, lalu kemudian saya bayangkan saya seperti itu. Enggak saudara. Yang harus saya bercermin adalah saya hari ini.
Kalau saya lihat, wah ini saya perlu berolahraga, saya perlu lebih hati-hati menjaga makanan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena saya bercermin, karena saya melihat diri saya hari ini. Adakah saudara melihat dengan kacamata Tuhan hari ini hubungan kita dengan Tuhan? Ataukah kita masih berkaca, oh dulu, oh saya aktif, oh dulu, oh saya giat, oh dulu saya doa puasa, oh saya dulu rajin pertemuan doa, dulu. Oh dulu waktu belum pandemi saya tuh giat, saya melayani. Pertanyaannya bukan dulu, how about today? Di mana kita berada hari ini? Wah, salahkan pandemi, enggak. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan today, Tuhan bisa pakai kita hari ini. Mari bercermin dan lihat diri kita, hubungan kita dengan Roh Kudus hari ini. Tadi saya katakan mengasihi Tuhan secara utuh. Saudara, mungkin kita familiar dengan kata mengasihi Tuhan. I love you Lord. Aku mengasihi Engkau ya Allahku, ya Bapakku. Bapa, aku mengasihimu. Bapa, ku cinta kau. Ya. Atau I love you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mungkin familiar dengan ucapan itu atau melakukan, menyanyikan nyanyian-nyanyian demikian. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita jarang sekali melakukan atau mengucapkan kata-kata I love you Holy Spirit. Aku mengasihimu Roh Kudus. Padahal pribadi Allah seutuhnya. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ini pribadi tiga adalah satu. Tapi pernyataan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah kita pada zaman perjanjian baru ini. Pada zaman gereja Tuhan sampai hari ini. Itu adalah Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah kita. Dialah omnipresence God, omnipotent God. Dia Allah yang maha kuasa, dia maha hadir, dia penolong penghibur yang menyertai kita. Dan dia Allah yang setia. Karena Allah Roh Kudus maka kita bisa ibadah secara online seperti hari ini. Saudara ada di mana, bahkan saudara mungkin di luar kota, saudara mungkin ada di luar negeri, mengikuti bersama-sama. Tapi Allah yang sama hadir, yang saya rasakan hadiratnya di tempat ini, juga sanggup melawat saudara di tempat masing-masing saat engkau menyembah Dia. Karena itu saya tadi berkata, perhatikan hubungan kita dengan Roh Kudus hari ini. Oh dulu saya penuh Roh Kudus berapa tahun yang lalu. Oh saya rasakan cinta mula-mula dengan Tuhan. Itu dulu. Pertanyaannya hari ini. Hidup yang terbaik kalau kita hari ini tetap dalam Roh Kudus. Hidup yang terbaik saudara. Itu belum saudara lihat. Nanti lihat di depan. Percayalah. Kehidupan yang excellent. Kehidupan yang luar biasa itu dimulai dari hubungan kasih kita. Dengan Tuhan Allah. Yaitu Allah Roh Kudus. Yang hadir bersama-sama kita hari ini. Yang kita puji, kita sembah. Kita rasakan kehadirannya. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mengucapkan kasih kita kepada Roh Kudus melalui satu nyanyian ini. Mungkin sudah tahu lagunya, nyanyi sama-sama saya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. Biarlah itu menjadi doa kita setiap hari. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya dan istri selalu tiap pagi selalu berdoa, Tuhan urapi kami. I need your anointing, come in your power.
Urapi aku Tuhan, supaya aku berjalan dalam kuat kuasa-Mu hari ini. Setiap hari, mari kita minta Roh Kudus. Dan jangan lupa ini kalimat indah sekali. I love you Holy Spirit, you captivated my soul. Pernahkah kita merasa sungguh hati kita terpesona, kita mengasihi Roh Kudus, pribadi Allah yang ada bersama kita. I love you Holy Spirit. Sudah dikasih Tuhan. Saya mau mengajak kita dalam Life 2.0 itu mengerti bahwa hubungan yang reality right now sudah bangun karena Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Bangun hubungan kasih itu. Dia Allah Roh Kudus yang akan membuat kita melihat perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kita. Every day I grow to love you more. Kalau kita banyak memuji menyembah, kita minta tiap hari penuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya itulah kehidupan yang intim dengan Tuhan akan terjadi. Kalau kita sering mendengar istilah hidup yang intim dengan Tuhan, itu sebetulnya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Roh Kudus hari ini. Saudara dikasih Tuhan, mungkin saya sengaja ya, bukan mungkin, memang saya sengaja untuk sedikit memfokuskan kita kepada pribadi Allah Roh Kudus. Tapi ini satu, di Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi supaya kita menyadari dalam hidup kita sekarang, persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa rasakan dengan Allah Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita bisa menyembah dengan benar. Roh kita terpaut dengan roh Tuhan. Saudara kalau sudah membaca di Yohanes 4 ayat 22 dan 23. I worship you in spirit and in truth. Perhatikan. Spirit atau roh yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24 itu roh huruf kecil. Artinya roh kita. Roh kita menyembah siapa? Roh Kudus. Jadi saudara, kita tuh bisa menyembah Allah Roh Kudus kalau roh kita ini hidup, dilahirkan kembali. Nah kita bisa nyembah. Menyembah apa? Allah yang adalah roh. Allah itu roh. Catat baik-baik. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh huruf kecil. Dan kebenaran. Haleluya. Saya teruskan. Loving God today. Mengasihi Tuhan hari ini akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita dengan benar. Loving God enable us to loving people, loving others. Orang yang mengasihi Roh Kudus, saya percaya dia juga akan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang lain. Sama seperti ketika Tuhan Yesus pada waktu melayani di muka bumi ini. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dikatakan Tuhan Yesus dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh yang sama Tuhan Yesus berikan. Dia naik ke surga, dia katakan supaya roh turun atas kita. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan akan terjadi tanda-tanda mujizat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya kuasa yang pertama. Yang diberikan itu memampukan kita untuk mengasihi sesama. Untuk melayani seperti Tuhan Yesus. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara dikasih Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi akan berdampak kepada hubungan kita dengan sesama. Hubungan saudara dan saya dengan Roh Kudus akan berdampak kepada pelayanan, kasih, dan teladan kita kepada semua orang sekitar kita. Dan itu yang saya mau katakan sebagai integritas. Orang yang memiliki integritas. Orang yang berdampak kepada sekitarnya. Integriti kita tentu Tuhan yang pertama-tama menilai dan tidak ada yang disembunyikan. Tapi integritas juga dinilai oleh orang lain.
Orang juga melihat integritas dalam diri kita. Dan orang berkata ini dia orang yang punya integritas. Saya mau katakan loving God will produce integrity in life. Kasih dengan Allah Bapa, kasih dengan Roh Kudus, mengasihi Roh Kudus, itu akan membuat kita menghasilkan kehidupan yang berintegritas. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, nanti saya percaya pribadi ilahi itu akan berkarya dalam diri kita. Akan terpancar keluar. Nah, dengar baik-baik. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mengasihi Roh Kudus, orang yang mengasihi Tuhan akan berkata jujur dan bertindak jujur. Renungkan baik-baik. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dijauhkan daripada dusta, dijauhkan daripada kebohongan, dan pasti dijauhkan daripada bertindak yang tidak benar. Orang yang mengasihi Tuhan, yang penuh Roh Kudus, pasti juga akan menolong dengan tulus. Karena tadi Tuhan Yesus mengasihi, menolong, menyembuhkan orang sakit, semua. Ministry pelayanan kita, kalau orang itu penuh Roh Kudus akan dilakukan dengan kasih. Ketulusan itu akan lahir ketika kita mulai berjalan dalam hubungan dengan sesama, menolong dan lain sebagainya. Di situ akan dinilai, di situ akan dilihat. Dan saya percaya kalau kita terus connect dengan Roh Kudus, kita selalu penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa menolong orang lain dengan tulus. Kita bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Kita bisa melayani dalam ketulusan. Kita bisa menghargai orang lain dengan benar. Waktu kita memuliakan Tuhan dalam kebenaran. Kita bisa mengampuni orang lain dengan tulus. Karena ada Roh Kudus. Bukan cuma mengampuni, kita juga bisa menegur orang lain dalam ketulusan. Gak mudah saudara. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia bisa menegur, dia bisa mengampuni, dia bisa minta maaf kalau salah. Saudara, semua ini terkait dalam integritas hidup kita. Saya berdoa kita akan memiliki integritas yang baik dalam hidup ini. Yang mau katakan amin. Dari hubungan kita dengan Tuhan, kita minta Tuhan ubah saya. Kita bisa berkata change my heart oh God. Ubah hatiku ya Tuhan. Supaya aku jadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Kalau sudah tahu nyanyian ini, nyanyi sama-sama saya. Change my heart oh God. Make me ever true. Katakan amin. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Make me and mold me. This is what I pray. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Menjadi baru. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, so akan merasakan nanti tiap hari hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Loving God today akan membangun integritas di hari ini. Akan lebih baik daripada hari yang lalu. Kuncinya loving God today. Dan orang yang hidup dalam integritas, yang pertama dia akan berdampak kepada family, keluarga. Apakah hidup kita sudah memberi dampak untuk keluarga? Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, penuh kasih, kasihnya sama keluarga harus
Bagaimana suami dan istri. Suami yang penuh Roh Kudus akan mengasihi istrinya. Istri yang penuh Roh Kudus akan menghormati suaminya. Dan bersama-sama mereka akan menjadi orang tua teladan. Yang mengasihi anak-anaknya. Yang selalu menjadi berkat buat banyak orang. Penuh Roh Kudus. Jaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Nanti kau lihat integritas kita dibaharui. Dan itu membuat kita bisa mengasihi keluarga. Bisa tuh mengampuni. Bisa menolong. Bisa rajin. Soalnya itu juga termasuk integritas. Melakukan dengan rajin apa yang jadi tanggung jawab kita. Saling menolong. Saudara dikasih Tuhan, berdampaklah pada keluargamu. Jangan sampai di masa pandemi ini keluarga malah jadi retak. Jangan sampai di masa pandemi ini keluarga akhirnya selalu banyak cekcok. Kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Adakah engkau penuh Roh Kudus hari ini? Loving God today. Katakan sama-sama. 3, 4. Loving God today. Itu menjadi moto. Saya mau setiap saudara. Hari-hari ini terus berjalan dengan Tuhan. Mengasihi dia hari ini. Hidup yang berintegritas tentu selanjutnya akan berdampak pada pekerjaan atau pelayanan yang excellent. Orang-orang yang berintegritas, saya percaya mereka yang akan berhasil. Ada yang bilang, Pak, dunia sekarang gak bisa. Dunia sekarang kalau gak curang-curang, gak gini-gini. Yes, tapi itu semua sementara kelihatannya. Yang sukses sementara, yes. Tapi saya percaya hanya orang yang berintegritas yang akan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Dan tidak pernah going down, terus naik. Orang yang berintegritas kelihatannya biasa. Tapi dia terus dibawa Tuhan naik. Tidak ada kecurangan pada dirinya. Tidak akan dengan mudah melakukan tipu daya kepada orang lain. Akan selalu menjadi teladan di mana dia berada. Hanya orang-orang berintegritas. Di tempat dia bekerja, dia akan berhasil. Dan dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus naik dan tidak turun. Pengaruhnya akan diperluas oleh Tuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kalaupun sudah bilang, Pak, tapi saya berintegritas sungguh-sungguh, sekarang kena PHK. Tunggu, Tuhan belum selesai. Saya mau katakan, kadang suatu diizinkan untuk membuat sebuah perubahan yang baru dan memunculkan sesuatu yang besar. Ngalir, mengasihi Tuhan, nanti kau akan melihat Tuhan tuh buka jalan luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan akan tetap menjaga hidup berintegritas dimanapun dia berada. Seperti Yusuf. Kelihatannya wah sudah oke lah. Gak apa-apa jadi budak di rumah Potifar. Udah cukup karirnya gitu. Enggak, untuk dia bisa jadi Perdana Menteri dia mesti masuk penjara. Kok tiba-tiba ada perubahan tapi dia tetap berintegritas di mana dia berada. Sampai dia menjadi orang yang besar. Saudara dikasih Tuhan, percayalah firman Tuhan ya dan amin. Dalam Life 2.0 ini saya ingin mengingatkan kita. Loving God today. Dan Allah yang kita sembah itu Allah pribadi Roh Kudus. Yang hari-hari kita bisa rasakan hubungan kita. I love you Holy Spirit. Saudara jangan ragu untuk menyembah dalam roh. Jangan dipengaruhi orang bilang sesat-sesat. Jangan. Ayo. Bangun dan rasakan your relationship with God. Dengan pribadi Allah Roh Kudus today. Memasuki masa-masa ke depan, kadang-kadang akal budi kita itu gak bisa nebak. Akal budi kita gak bisa lagi dipercaya. Karena kita gak bisa menebak ini akan bagaimana. Tapi hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus akan tetap berjalan dan melihat pertolongan Tuhan. Katakan amin. Mari sudah dikasih Tuhan. Saja kita sama-sama menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah-rumah sudah boleh menyiapkan anggur dan roti atau minuman berwarna merah. Dan juga mungkin roti tawar atau crackers, apa saja. Sekarang kita taruh letakkan itu. Dan dengan iman kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkata perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan waktu kita lakukan perjamuan kudus kita harus lakukan dengan iman. Kita percaya ini bukan sekedar roti, bukan sekedar anggur. Atau minuman berwarna, ataupun mungkin crackers atau apapun.
biskuit. Saudara mungkin pikir, aduh ini apa, gak ada artinya. Memang itu seperti biasa, biasa saja. Tapi kalau itu dilakukan dengan iman, itu beda. Pastor, tapi beda sama di gereja anggurnya dan itunya kan spesial. Saya di rumah gak bisa dapat. Saudara sekarang mah gampang, beli online juga dapat. Tapi saudara, apapun yang ada di hadapan saudara, kalau saudara lakukan dengan iman, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kuraba syakarala batakarala bayaraba syandarala balabalabal. Kuraba yaraba syandarala balabalabal. Kinarama yaraba syandarala balabalabal. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari uji hati kita. Apakah kita tulus? Kalau masih menyimpan dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ambil waktu sejenak. Oh rabba syakarala batakarala bayaraba shidididididididid. Oh rabba yaraba yaralaba labalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan sendiri. Layakkan kami Tuhan untuk ambil bagian dengan tubuh dan darah. Kami merendahkan diri kami. Ya Tuhan, jamah kami. Pulihkan dan baharui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang kita ambil roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh rabaya rabashandara la bala 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 bala. Oh riara namanya la bala. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buat janji untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi hari ini, lebih daripada hari-hari yang lalu. Supaya kita mengalami life yang diberkati, excellent life. Life abundance. Kehidupan yang berkelimpah dengan anugerah dan kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Haleluya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya.
Saudara angkat tanganmu di rumah-rumah. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Kami merindukan satu kehidupan memasuki dimensi yang baru. Kehidupan sebagai orang yang berintegritas, yang memiliki dampak untuk keluarga dan untuk lingkungan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mau nyatakan kami mengasihi-Mu. Ajar kami bagaimana kami membangun kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang selalu intim dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh rabasakara labaya rabashandara labalabalabalabal. Kina ramaya rabaya rabashandara labalabalabalabalabalabal. Oh ranamaya lama. Sembah dalam roh, sembah dalam roh. Oh rabasakara labaya rabashandara lam. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu minta Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Roh Kudus penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga semua berjalan dalam Roh-Mu. Semua berjalan sebagai orang-orang yang mencintai Roh Kudus. Yang bergaul karib dengan Tuhan. Oh rabasandara labalabalabalab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ini doa kami. Ini doa kami Tuhan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku. Dan mengasihi-Mu hari ini, katakan, lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Tuhan, Kau lihat tangan-tangannya diangkat. Hamba melepaskan berkat untuk setiap umat-Mu, untuk setiap keluarga. Biar hari-hari ini kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kau berdoa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada bahkan yang terpapar COVID-19, aku perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami sehat dalam keadaan baik. Keluarga-keluarga semua dipulihkan, diberkati. Terima kasih Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup yang excellent. Tuhan jadikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan pesan firman-Mu dalam diri setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.